Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK UIN Raden Fatah Palembang Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nani Hernaningsih. Saya guru madrasah di Matlaul Anwar Cisauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25104183 935, nomor NPK 084025033160. Pada hari ini Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dan PBL pada materi Gaya di Sekitarku, mata pelajaran IPAS di kelas 4. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, di hari ini Ibu dan kalian bisa bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, Ibu akan melihat dulu semua kesiapan kalian di hari ini ya. Mulai dari berpakaian. Alhamdulillah kalian sudah rapi semua memakai seragam di hari ini. Anak-anak sekalian, sebelum Ibu mulai pelajaran di hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya dia. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita tadarus terlebih dahulu. Nah, Al-Fatihah. Baik anak-anakku, terima kasih. Kita sudah memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa supaya pembelajaran di hari ini berjalan dengan lancar ya. Anak-anakku, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Tapi akan Ibu absen dulu ya. Nanti yang hadir bilang hadir, acungkan tangan dan hadir. Kalau untuk perempuan bilangnya hadir. Oke. Ada. Hadir. Arifah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran di hari ini, Ibu mau tanya ini. Kalian siap menerima pelajaran hari ini? Semangat tidak? Sosial atau IPAS dengan mengupas tema tentang gaya di sekitar. Tapi sebelumnya Ibu akan menjawab dulu ya. Nanti siapa yang tahu boleh acungkan tangan seperti ya. Kira-kira kalau menurut kalian kenapa sih kalau di bumi ini harus ada benda, kemudian kalau terjatuh tuh ya, benda terjatuh ke bumi, kira-kira di sana ada gaya apa sih yang terjadi? Coba Zikri. Gravitasi apa Zikri? Gravitasi bumi. Iya betul sekali ya, betul. Benda yang terjatuh ke bumi ini itu akibat adanya sebuah gaya gravitasi bumi ya. Kemudian Ibu punya pertanyaan lagi. Kira-kira apa yang terjadi jika sebuah bola kita tendang? Coba di sana terjadi gaya apa Nadira?
apa? Coba yang keras. Gaya otot. Oke, betul ya. Ibu akan menayangkan apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini. Ini akan menjelaskan tentang gaya di sekitarku. Nah, kenapa sih kita harus belajar tentang gaya di sekitarku? Ibu mengambil topik ini supaya kalian tahu dengan tujuan pembelajaran. Kenapa ibu menyampaikan ini? Pertama, satu, menjelaskan pengertian gaya dan contohnya di sekitar kita. Dua, mengidentifikasi macam-macam gaya. Tiga, menyelidiki pengaruh gaya gesek terhadap gerak benda. Empat, menyelidiki bagaimana mengubah bentuk benda. Lima, melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda. 6. Menyimpulkan hasil percobaan tentang pengaruh gaya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan Ibu sampaikan kepada kalian di hari ini dengan tujuan ke-6 tadi, ya, dengan langkah-langkah ini. Baik. Apa itu gaya? Kita sudah mulai ke pembelajaran anak-anak, ya. Di sini ada pengertian. Apa itu gaya? Gaya merupakan gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. Tetapi tidak hanya menyebabkan benda bergerak saja. Dengan adanya gaya akan mengubah posisi benda juga, akan mengubah bentuk benda juga, akan mengubah kecepatan dan arah gerak suatu benda. Ya, itu arti dari pengertian gaya. Kemudian, apa saja sifat-sifat gaya? Jadi beberapa sifat-sifat gaya dan pengaruhnya. Yang pertama, menyebabkan benda diam dan bergerak. Yang tadinya benda itu diam, dengan adanya gaya, pasti benda tersebut akan berubah jadi bergerak. Yang kedua, menyebabkan benda yang bergerak menjadi diam. Yang tadinya benda tersebut bergerak, bisa berubah juga menjadi diam. Yang ketiga, mengubah kecepatan gerak benda. Contohnya, untuk poin ketiga itu, misalnya kalian sedang mengayuh sebuah sepeda. Mengayuh sebuah sepeda, jika kalian mengayuhnya dengan kecepatan yang lambat, berarti gaya yang dihasilkan di sana akan lambat pula. Dan sebaliknya, ketika kalian mengayuh sepeda dengan mengayuhnya cepat, berarti kecepatan gaya yang terjadi di sana akan cepat pula. Sekarang sifat gaya yang keempat yaitu mengubah arah gerak benda. Tentu saja, contoh, misalkan meja. Meja yang ada di depan sini, awalnya posisi seperti ini, tiba-tiba akan ibu tarik atau ibu dorong. Misalkan ibu tarik, tentunya akan berubah tidak? Arahnya seperti semula tidak? Tidak. Pasti akan berubah. Nah, itu contoh untuk sifat gaya yang keempat. Dan yang kelima, mengubah bentuk benda. Dengan adanya gaya akan mengubah bentuk suatu benda juga. Nah, inilah kelima sifat-sifat gaya yang perlu kalian ketahui. Berikutnya, terlihat oleh kalian di sini ada jenis-jenis gaya. Ya, jenis-jenis gaya di sini. Pertama, ada gaya motor. Yang kedua, ada gaya gesek. Ketiga, ada gaya pegas. Keempat, ada gaya gravitasi. Kelima, ada gaya magnet. Nanti kita akan tampilkan di contoh-contohnya. Seperti apa saja sih gaya motor, seperti apa gaya gesek, seperti apa gaya pegas, seperti apa gaya gravitasi, dan seperti apa gaya magnet. Nanti dan kita bayangkan. Sekarang untuk menjelasnya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah tontonan. Sebelah kaki ada. Ibu
punya sebuah video dan juga ya. Kalian sudah menyimak saya. Bagaimana anak-anak? Setelah Ibu tampilkan materi pembelajaran tadi dan sebuah video lagu tentang gaya, kalian sudah paham? Kalian sudah paham? Tunjukkan semangatnya. Tepuk semangat dulu yuk. Kita dengar dulu. Tepuk semangat. Nah, semangat ya anak-anak. Setelah Ibu tampilkan sebuah materi tadi dan sebuah lagu tentang gaya, Ibu berharap kalian sudah bisa mengerti dan paham. Nah, dari tampilan materi tadi, Ibu mau bertanya kepada salah satu anak ya. Siap-siap ya. Coba Ibu tanya Nadira. Kira-kira yang Nadira tahu gaya otot itu contohnya kegiatan apa ya Nadira? Kegiatan apa yang menggunakan gaya otot? Melempar dan menendang bola. Iya, betul. Menendang dan melempar bola. Mungkin Ibu akan bertanya kepada Kiano. Ya, kepada Kiano. Nah, keluarkan suaranya ya. Kalau gaya ketika kita terjun payung di alam angkasa, kira-kira itu merupakan gaya apa sih Kiano ya? Gravitasi. Betul kan teman-teman? Hebat-hebat ya. Menugaskan kalian membentuk sebuah kelompok, yang mana kelompoknya terdiri dari 5 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 4 atau Ibu harap setiap kelompok bisa menyelesaikan tugas kelompoknya dengan baik. Bisa siap? Baik, akan Ibu panggilkan ketua kelompoknya mulai dari kelompok 1 untuk mengambil bahan yang akan kalian praktekkan. Mulai dari kelompok pertama, silakan. Untuk ada beberapa benda. Yang pertama ada sebuah bola, yang kedua sebuah karet, yang ketiga sebuah kertas, yang keempat kelompok 5. Oke, bagus. Berarti kalian sudah bisa memperagakan dan menampilkan dengan benda-benda yang sudah ada di depan kalian itu. Silakan dipraktekkan. Mulai dari bola. Bola, silakan. Kira-kira dengan adanya bola, kira-kira kegiatan apa yang akan kalian lakukan di sana? Apakah mau dengan menendang? Silakan, boleh. Apa mau dengan melempar sama teman? Boleh juga. Temannya harus bisa diajak kerjasama, saling merasakan. Boleh. Coba ya. Oke, bagus. Dengan karet itu kira-kira apa ya? Karet itu tentunya mau kamu apakan? Ditarik. Diapakan Isya? Coba, bisa tarik karetnya. Sekarang ada tugas yang kedua yang akan Ibu berikan kepada kalian. Setelah kalian mengamati dan mencoba dengan beberapa benda tadi, Ibu akan memberikan sebuah lembaran tugas dalam bentuk LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Ibu akan panggil ketua kelompoknya, silakan untuk mengambil lembar LKPD-nya. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, di sini. Ini apa? Yang dihasilkan. Coba periksa kembali tugas LKPD-nya. Siapa tahu ada yang terlewat. Tabelnya lengkapi dan isian singkatnya juga. Kalian nanti menulis LKPD mengerjakan. Ibu ingin setiap kelompok atau salah satu dari kelompoknya mempresentasikan atau membacakan
hasil dari LKPD-nya. Ya. Yang kelima ada magnet. Kondisi awalnya dia perlakuannya ditempelkan ke kulit hasil gaya magnet. Oke. Sekarang untuk isian singkatnya. Baik, Ibu sudah mendengarkan hasil presentasi dari kelompoknya masing-masing. Sekarang Ibu ingin kalian mengumpulkan hasilnya, mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 2. Baik, di sini Ibu sudah terima hasil presentasi tugas LKPD setiap kelompok. Ya, silakan didengar lagi kembali. Benda-bendanya taruh di samping. Keluarkan dulu please ya. Ibu ingin tahu dari pembelajaran kita di hari ini, kalian harus bisa menyimpulkan sendiri apa kira-kira yang kalian dapat di hari ini. Ya, pelajaran apa yang bisa kalian ambil di hari ini? Ilmu apa yang kalian dapat di hari ini? Ya, silakan. Ini bukan per kelompok, tapi ini setiap orang. Ya, setiap orang kalian. Anak-anakku, tadi kalian sudah menuangkan setiap orangnya untuk menuangkan dan menuliskan hasil pembelajaran kita di hari ini yang kalian bisa ambil itu apa ya. Sekarang silakan boleh kalian kumpulkan ke ini. Mengumpulkan, duduk kembali. Sudah dikasih gambar. Oke, bilang ya Sadia. Ini hasil tugas pembelajaran kita di hari ini. Sudah kalian. Baik, anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari pembelajaran tentang gaya, nih ya, tentang gaya tadi, kira-kira kalian paham tidak? Ada yang mau ditanyakan tidak? Sebelum Ibu yang bertanya lagi. Ya. Kalau begitu, jadi gaya itu merupakan suatu tarikan atau dorongan yang akan menyebabkan sebuah benda bergerak atau berpindah tempat. Gaya tentunya terjadi di lingkungan sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, dengan melakukan aktivitas di sana, pasti kita akan menemukan gaya apa yang terjadi di sana. Tugas untuk di rumah, kalian nanti silakan cari di sekitar lingkungan kalian 3 contoh gaya yang dapat kalian temukan. Hanya 3 contoh gaya yang dapat kalian temukan di lingkungan rumah. Sudah ingat? Bisa diingat-ingat tugas siapa di rumah? Menyebutkan 3 contoh gaya yang kalian temukan di lingkungan rumah. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu di hari ini dengan baik dan tertib. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita menutup pembelajaran ini dengan membacakan doa, dan Ibu minta Nadira untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Demikianlah praktik pembelajaran yang dapat saya laksanakan. Saya ucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung proses ini sehingga bisa terlaksana dengan lancar. Semoga apa yang kami tunjukkan dapat menjadi inspirasi bagi kemajuan negeri ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita mampu menjadi teladan bagi semua yang menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.